Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita awali pertemuan kita pada pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sekalian, pada kesempatan ini adalah pertemuan yang pertama pada semester genap atau semester yang kedua pada tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan yang pertama pada semester ini, fokus pembahasan kita adalah bab 9, meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Seperti apa kompetensi dasarnya? Kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus kalian miliki pada pembahasan kali ini setidaknya ada 2. Yang pertama adalah 3.11, menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi SAW di Madinah. Yang kedua itu adalah menyajikan. 4.11 itu menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Peta konsepnya atau bagan alir, bab utama kita adalah meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian subbabnya adalah ada 3. Pertama, memahami makna perjuangan dakwah Nabi di Madinah. Yang kedua itu, sebab yang kedua adalah menganalisis faktor apa saja keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Dan yang ketiga adalah menunjukkan sikap ukhuwah atau persaudaraan dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada sekalian, diharapkan kalian nanti satu, meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah pelajaran dari sejarah strategi dakwah Nabi di Madinah. Yang ketiga, menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi SAW di Madinah. Yang keempat adalah menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi SAW. Ini tujuan pembelajaran nanti akan diharapkan kalian akan mampu memperolehnya setelah mengikuti pembahasan. Sebelum kita memulai belajar kita, wajib bagi kalian untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sebelum mulai belajar, sebaiknya kalian diminta untuk doa. Bagi yang belum, silakan berdoa. Bagi yang sudah, ikuti lanjutan materi ini. Yang kedua, saya minta untuk membuka kembali buku catatan kalian semester 1 kemarin. Kemudian catat kembali catatan itu pada buku tersebut. Yang ketiga, catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada bab ini. Bagaimana realita pembinaan ukhuwah atau persaudaraan di antara kita sekarang? Gambar ini setidaknya menggambarkan terjalinnya ukhuwah di tengah kita. Sesungguhnya ukhuwah atau persaudaraan ini sekalian, suatu yang sangat penting di tengah kehidupan bermasyarakat. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak akan bisa hidup dengan sendirinya. Manusia pasti dia akan membutuhkan bantuan orang lain. Agar itu bisa terwujud, maka perlunya ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan amat sangat penting. Di antara kita perlu menjadi orang yang berani untuk membuka pintu maaf bagi orang yang telah berbuat salah terhadap diri kita. Berani untuk
untuk meminta maaf kepada orang yang telah kita berbuat, kepada orang yang telah kita zalimi. Maka Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka tatkala saudara kita itu terjadi perselisihan, terjadi permasalahan, maka kita damaikan mereka. Fa aslihu. Dengan mendamaikan mereka, maka insya Allah wujudnya ukhuwah dan persaudaraan di antara kita. Kita masuk ke pembahasan utama dari bab ini sekalian, meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dakwah Nabi SAW di Madinah ini berawal dari hijrah. Hijrah adalah perpindahan, secara bahasa itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Hijrah ini ada titik awal, ya, di mana Rasulullah SAW berdakwah di Madinah. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Nabi SAW itu hijrah ke Madinah? Ada beberapa persoalan yang muncul ketika itu. Yang pertama ada sekalian, wafatnya istri tercinta Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW. Di mana Khadijah ini adalah orang yang telah banyak berkorban untuk berkepentingan dakwah Nabi. Dia dicatat dalam sirah sebagai orang yang pertama beriman kepada Rasulullah dari kalangan perempuan. Setelah wafat Siti Khadijah, setahun kemudian itu sekalian wafat pula paman beliau bernama Abu Thalib. Selang berapa saat kemudian wafat pula pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib ini adalah seorang yang memang tidak beriman kepada apa yang didakwakan oleh Rasulullah, tapi beliau adalah menjadi pembela utama dari ancaman orang-orang Quraisy ketika itu. Kedua orang ini orang yang berjasa sekali terhadap dakwah Nabi SAW ketika itu. Maka ketika itu, pada tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun di mana Nabi SAW mengalami kesedihan luar biasa karena wafatnya orang yang dia cintai. Ketika wafatnya kedua orang ini sekalian, maka Rasulullah SAW itu mengalami beban dakwah yang makin berat yang beliau hadapi. Setelah peristiwa itu dan sekalian, di sisi lain, pada saat peristiwa itu juga di sisi lain ada suatu peristiwa yang lain, di mana penduduk Madinah atau penduduk Yasrib ketika itu memikul tanggung jawab bagi keselamatan Nabi SAW. Merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Nabi SAW. Orang-orang Madinah ketika itu mereka bersedia untuk memikul tanggung jawab keselamatan Nabi. Ini satu pertanda bahwa tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Nabi SAW. Setidaknya ada beberapa faktor yang mendorong Nabi SAW itu ada sekalian hijrah ke Madinah. Yang pertama itu pada tahun 621 Masehi. Telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqobah. Kemudian ke-13 orang itu mereka berikrar kepada Rasulullah, kemudian mereka memeluk agama yang dibawakan oleh Nabi SAW. Tahun yang pertama 621. Orang-orang Madinah. Kemudian pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi orang-orang Madinah sebanyak 73 orang yang terdiri dari dua suku besar, ya, suku Aus dan suku Khazraj.
yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Suku Aus dan suku Khazraj ini adalah pada awal mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Tapi kemudian mereka menjumpai Rasulullah, mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Apa yang dijanjikan oleh mereka? Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikut Rasulullah serta melindungi keluarga Rasulullah, dan seperti sebagaimana mereka melindungi anak dan istri mereka. Ini dua faktor utama ini yang menyebabkan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Selain itu juga ada persoalan lain ketika itu yang dihadapi Nabi SAW di kota Mekah, di mana ada terjadi pembaikotan. Pembaikotan ini ada sekalian dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Itu dilakukan kepada Rasulullah dan pengikut Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, di mana isi baikotnya ini sekalian ada 4 isi baikotnya. Yang pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi SAW. Pokoknya tidak boleh melakukan perdagangan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sehingga ketika itu sekalian, pengikutnya Nabi SAW ketika itu mengalami kehabisan makanan karena mereka tidak mendapatkan pasokan makanan, disebabkan karena perdagangan ketika itu diputuskan melalui isi baikot itu. Yang kedua, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan. Tidak boleh mengadakan ikatan perkawinan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, keluarga besar Rasulullah SAW. Yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum muslimin. Subhanallah, melarang setiap perdagangan. Sudah perdagangannya tidak boleh, mengadakan ikatan perkawinan juga tidak boleh. Yang lebih parahnya lagi adalah melarang bergaul dengan kaum muslimin ketika itu. Dan yang keempat, musuh Nabi Muhammad SAW itu harus didukung. Siapapun musuh baginda Rasulullah itu harus didukung dalam keadaan apapun. Itu diantara 4 isi baikot ini sekalian yang ditempel oleh orang-orang Quraisy ketika itu di Ka'bah. Lalu bagaimana proses hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah? Proses hijrahnya Rasulullah SAW itu dari Mekah Madinah terlihat pada ilustrasi gambar ini, sekalian. Tepatnya ketika itu pada tanggal 28 Safar, terjadi pada malam hari, Nabi SAW keluar dari rumahnya. Dengan cerdiknya Nabi menyuruh Ali, sahabat Ali radhiyallahu an, untuk tidur di tempat tidurnya Nabi. Maka keluarlah Nabi dari rumahnya. Pada saat keluar, dengan izin Allah, orang-orang yang telah mengepung rumah Nabi ini dalam keadaan ketiduran. Selang berapa jam kemudian baru mereka sadar, ternyata Nabi sudah tidak ada di rumahnya. Maka mereka terus melakukan pengejaran. Lalu Nabi ketika itu ditemani Abu Bakar, Nabi SAW itu bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Selama 3 hari ini sekalian masih juga dikejar oleh musuh orang-orang Quraisy ketika itu. Lalu dengan keajaiban, Gua Sur ini tertutup di atasnya. Sehingga tanggal 1 Rabiul Awal, disinilah Nabi SAW itu mulai hijrah ke Nasr. Sehingga tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi SAW itu hampir 1 minggu, Nabi tiba di Kuba, gerbang utama kota Madinah ketika itu adalah Kuba. Disinilah Nabi SAW mendirikan masjid yang pertama, yang masjid Kuba. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal,
sekalian, barulah Nabi SAW tiba di kota Madinah Yasrib, di mana Nabi ketika itu dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq disambut dengan penuh kegembiraan dengan menyanyikan Tola'ul Badru Alaina. Inilah proses bagaimana Nabi SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa saja substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah itu sekalian? Ada 3 substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, membina persaudaraan kaum Ansar dan Muhajirin. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Kaum Ansar adalah penduduk asli Madinah. Sifat mereka menolong bagi siapapun yang datang ke Madinah. Kaum Muhajirin adalah kaum yang berhijrah meninggalkan tanah kelahiran mereka Mekah menuju Madinah, yang hijrah bersama Rasulullah SAW. Mereka disatukan oleh Rasulullah SAW dalam persaudaraan. Bahkan di dalam sirah itu diceritakan di mana orang-orang Mekah ini meninggalkan aset-aset mereka di Mekah, tanah, rumah, bahkan istri. Setelah sampai di Madinah oleh kaum Ansar, tanah mereka berikan, rumah mereka berikan, bahkan ada juga yang memiliki istri juga diberikan istri oleh kaum Ansar kepada kaum Muhajirin. Ini persaudaraan yang sungguh mulia dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Setidaknya ada 3. Diberi kebebasan beragama. Yang hidup di Madinah ketika itu bukan kaum muslimin saja, ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani, bahkan ada orang-orang Majusi yang hidup di sana. Mereka ini adalah yang meminta perlindungan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu berkewajiban untuk melindungi mereka. Selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, selama itu pula mereka akan dilindungi oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, azan pertama kali dikumandangkan itu di Madinah. Sholat, zakat, dan puasa pertama kali diwajibkan itu di Madinah. Yang ketiga adalah prinsip kemanusiaan itu ditegakkan di sana. Ditegakkan. Yang minoritas dilindungi. Mereka-mereka yang minoritas dilindungi. Wajib untuk dilindungi. Kemudian yang ketiga, substansi yang dakwah Nabi di Madinah adalah mengajarkan pendidikan politik. Rasulullah SAW itu sebagai seorang Rasul, dia juga adalah menjadi pemimpin ketika itu. Kemudian ekonominya dihidupkan. Masalah sosial juga digalakkan ketika di Madinah. Siapa orang-orang miskin itu dibantu. Ekonominya ada namanya Baitul Mal. Orang-orang yang mau bersedekah, berinfak, berzakat dikumpulkan di Baitul Mal. Kemudian dari zakat itu diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di hidup di kota Madinah ketika itu. Setidaknya itulah 3 substansi dakwah Nabi SAW di Madinah. Kemudian lalu apa strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah? Yang pertama adalah sekalian meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Dalam bentuk pertama, Rasulullah SAW itu strategi yang pertama membangun masjid. Masjid ini dijadikan pusat pemerintahan ketika itu. Di masjid mereka bermusyawarah. Di masjid mereka menggunakan selain untuk ibadah, masjid ini digunakan tempat untuk bermusyawarah. Apa saja hajat kaum muslimin ketika itu maka dibangun, dimusyawarakan melalui masjid. Yang kedua, membangun ukhuwah Islam. Dalam ini Nabi SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan pada substansi dakwah Nabi SAW tadi. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim.
Kemudian strategi yang kedua, Nabi bersurat kepada para raja. Ya, pada saat itu terjadi gencatan senjata antara Nabi Muhammad SAW dan kaum musyrikin Quraisy. Telah memberi kesempatan kepada Nabi untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara dakwah ke sana. Salah satu cara yang ditempuh Nabi adalah mengirim surat kepada para raja itu, ingatkan mereka. Isi suratnya itu mengingatkan mereka, meminta mereka untuk memeluk Islam, meminta mereka untuk mengikuti apa yang dibawakan Rasulullah SAW. Ada sebagian raja yang masuk Islam seperti Raja Habasa, dan seluruh penduduknya Raja Habasa itu masuk Islam. Ada juga ya sebagiannya mereka menolak ajakan Nabi SAW. Yang ketiga adalah penaklukan Mekah. Ini strategi yang ketiga. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijrah ketika haji telah disyariatkan. Nabi Muhammad SAW itu dengan 1.000 orang kaum muslim berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu Nabi Muhammad beserta kaum muslim berangkat dengan pakaian ihram tanpa senjata. Dengan kekuatan 1.000 orang ini dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah itu, mereka merasa ketakutan. Mereka berpikir hadirnya Nabi itu untuk menyerang mereka. Pada kehadiran Nabi SAW itu untuk mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, sekaligus melaksanakan ibadah haji. Maka yang awalnya mereka takut, orang-orang Mekah ketika itu, pada akhirnya pada sekalian mereka tidak takut. Dan sebagian besar mereka memeluk Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian penerapan perilaku mulia, ya, sebagai intisari daripada bab ini, di mana kita membangun, menjaga persaudaraan ukhuwah. Ya. Persaudaraan ukhuwah ini merupakan hubungan atau pertalian antara manusia yang diikat oleh sesuatu. Ada hubungan atau pertalian diikat oleh darah, atau yang disebut dengan hubungan keluarga. Ada yang diikat oleh kesukuan, saudara sesuku. Ada juga yang diikat oleh kebangsaan, saudara sebangsa. Jadi ada juga yang diikat oleh satu ideologi tertentu, yang disebut dengan saudara seideologi. Sementara itu hubungan yang diikat dengan agama disebut dengan saudara sesama agama, seagama, ya, seakidah, seiman. Dalam konteks ini kita mengenal persaudaraan keluarga, persaudaraan kesukuan, persaudaraan kebangsaan, atau persaudaraan keagamaan, atau persaudaraan kemanusiaan. Jadi khusus persaudaraan antara umat Islam itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi para ulama itu dibagi 3. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan antar umat Islam. Ukhuwah basariyah itu, yang kedua itu ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa. Dan yang ketiga itu adalah ukhuwah basariyah, persaudaraan karena kemanusiaan. Jaga persaudaraan ini, karena kita terlebih hidup di bangsa yang besar ini, terdiri berbagai macam suku, bangsa, bahasa, dari berbagai etnik dan agama. Perlu kita jaga persaudaraan, perlu kita jaga ukhuwah. Ketika dia sama muslim dia adalah saudara kita seakidah, atau yang disebut dengan ukhuwah Islam. Ketika dia sama bangsa, berbeda keyakinan dengan kita, dia saudara kita juga, ukhuwah watoniyah. Ketika dia adalah orang dari bangsa lain, tidak seiman dengan kita, seakidah dengan kita anggap dia tetap saudara. Itu yang disebut dengan ukhuwah basariyah, persaudaraan karena kemanusiaan. Merajut persaudaraan penting, dimanapun kita berada,
untuk selalu menjaga persaudaraan, membangun persaudaraan. Saya kira bab ini cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa pahami apa yang saya sampaikan pada bab ini. Jika kalian sudah mengikuti dengan baik materi ini, kalian nanti bila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Kemudian pertanyaan kalian itu adalah di-share di WA grup kelas kalian, atau bisa juga kirim SMS atau WA ke WA guru kalian. Bagi yang SMK Negeri 1 Labuan Bajo, silakan nanti share pertanyaan di grup atau mungkin kirim langsung ke WA saya. Kemudian yang kedua, saya tekankan lagi foto catatan kalian. Setelah kalian sudah mencatat tadi, foto catatan itu kemudian di-share ke WA atau dikirim ke WA guru kalian. Bagian atasnya jangan lupa tulis nama kelas, kemudian programnya. Saya kira itu saja materi kita. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selamat nanti bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.